Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita bab istihadah. Sebelumnya sudah kita bahas mustahadah atau orang istihadah yang pertama, golongan yang pertama dan golongan yang kedua. Sekarang kita lanjut ke golongan yang ketiga, yaitu mubtadah mumayyizah. Ya. Mubtadah mumayyizah itu orang istihadah yang pernah haid dan suci, ya. Dia adalah orang yang pernah haid dan suci serta mengerti bahwa dirinya mengeluarkan darah dua macam atau lebih, yaitu dia memahami tentang darah kuat dan darah lemah, darah qawi dan doif. Qawi itu kuat, doif itu lemah. Ya, jadi dia memahami tentang kuat lemahnya darah. Maka dia disebut dia udah pernah haid, udah pernah suci. Ini sudah beberapa kali haidnya gitu ya. Kemudian dia sudah bisa memahami tentang kuat lemahnya darah. Maka dia disebut sebagai, kalau dia mengalami istihadah atau pendarahan dari lebih dari 15 hari, maka dia disebut sebagai mu'tadah mumayyizah. Oke. Ini hukumnya. Mubtadah mumayyizah, mu'tadah mumayyizah, mohon maaf keliru. Mu'tadah mumayyizah itu ada 3 macam yang berbeda-beda. Jadi dirinci lagi. Jadi mu'tadah mumayyizah itu dirinci lagi menjadi tiga hukumnya, itu berbeda-beda. Yang pertama, waktu serta kira-kira banyak sedikitnya darah qawi sama dengan waktu serta kira-kira kebiasaan haid yang sebelumnya. Contoh, kebiasaan haid 5 hari mulai tanggal 1, lalu pada bulan berikutnya mengeluarkan darah hitam 5 hari mulai tanggal 1. Lalu darah merah sampai akhir bulan. Ya, lalu darah merahnya sampai akhir bulan. Adatnya, misalnya nih kebiasaannya tanggal 1 sampai tanggal 5. Kemudian dia ternyata mengalami pendarahan lebih dari 15 hari. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 5 ini misalnya hitam. Ya. Kebiasaannya biasa haid 5 hari, kemudian dia mengeluarkan darah hitam 5 hari, kemudian berikutnya itu darahnya merah sampai 30 hari merah gitu. Kalau darah hitamnya, darah kuatnya sama dengan kebiasaannya, ya, sama dengan adah namanya adah atau adat gitu, adat haid atau kebiasaan haid. Kalau darah hitamnya sama jumlahnya dengan kebiasaan haidnya, maka di sini yang dihukumi haid itu hanya 5 hari, sama dengan yang ini, sama dengan kebiasaannya. Adapun mandinya itu tetap setelah 15 hari itu baru mandi. Ya, ternyata setelah 15 hari itu darah kan masih keluar kan, dia mandi, dia tahu kalau istihadah, dia mandinya di sini. Akan tetapi ketika melihat ke belakang di sini yang dihukumi haid, ini kan orang yang mengerti kuat lemahnya darah. Yang dihukumi haid hanya 5 hari, darah hitam ini saja, darah kuat ini saja, maka sholat yang ditinggalkan di sini harus diqodho. Seperti itu. Dan kemudian ini bulan berikutnya setelah mengalami istihadah di bulan pertama, di bulan berikutnya keluar darah hitam lagi 5 hari di tanggal 1 sampai tanggal 5. Maka ini harus mandi di sini karena apa? Sudah tahu haidnya di bulan pertama haidnya itu hanya 5 hari. Maka setelah 5 hari di bulan kedua darah hitam setelah 5 hari, ini kan sama kan kasusnya nih. Kebiasaan haid dengan jumlah darah kuat itu sama. Maka kalau terjadi seperti ini, maka di bulan kedua istihadah di bulan kedua ini mandinya setelah 5 hari. Setelah 5 hari ini mandi,
karena haidnya hanya 5 hari di sini, meskipun di sini darah merah terus berlanjut sampai 30 hari seperti itu. Ini keterangannya ya. Darah yang demikian itu yang dihukumi haid adalah darah qawi atau darah kuat gitu ya. Jadi pada contoh di atas haidnya 5 hari dimulai tanggal 1 sampai tanggal 5 gitu ya, dimulai dari tanggal 1 darah hitam. Akan tetapi pada bulan daur pertama mandinya setelah 15 hari, sedangkan bulan daur kedua dan seterusnya mandinya setelah habis 5 hari atau darah qawi gitu. Jadi di bulan kedua nih, ini kan bulan pertama, ini bulan kedua ya. Jadi ya seperti ini cara mandinya. Mandi yang bulan pertama saya ulangi lagi, mandinya di setelah 15 hari. Bulan kedua ternyata darah masih berlanjut ini sampai lebih dari 15 hari, maka di sini nih karena hitamnya atau darah kuatnya, darah qawinya itu hanya 5 hari, setelah 5 hari ya harus mandi dan harus ibadah seperti biasa di sini, bukan lagi di 15 hari ya. Sama seperti yang keterangan di awal itu. Jadi mandinya setelah, kalau berlanjut sampai 2 bulan kayak gitu, maka mandinya harus seperti ini. Oke. Nah ini itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan ada 3 kan, 3 macam muqtadah mumayyizah gitu hukumnya. Terus ini yang kedua, tadi yang pertama, sekarang yang kedua. Waktu atau ukuran darah qawi tidak sama dengan kebiasaannya, namun antara masa kebiasaannya haid dengan darah qawi tidak ada 15 hari. Kalau tadi yang pertama itu kan darah yang kebiasaan haidnya dengan darah yang kuat itu kan sama jumlahnya. Kalau yang ini ukuran darah qawinya tidak sama, ukuran darah kuatnya tidak sama, dengan kebiasaannya tidak sama. Akan tetapi antara masa kebiasaan haid dengan darah qawi tidak sampai 15 hari. Contoh, kebiasaannya 5 hari ya. Biasanya haid 5 hari dimulai tanggal 1. Bulan berikutnya mengeluarkan darah hitam 10 hari mulai tanggal 1. Kemudian darah merah sampai akhir bulan. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Ini kebiasaan. Kebiasaannya dia biasanya haid 5 hari kok gitu. Haid biasanya 5 hari. Tiba-tiba di suatu waktu 1 bulan itu dia mengalami istihadah gitu. Biasanya 5 hari. Kemudian dia tiba-tiba mengalami istihadah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu darahnya hitam, kemudian berlanjut darahnya merah sampai melebihi 15 hari, maka mandilah dia setelah hari ke-15 ini. Setelah 15 hari dia harus mandi meskipun di sini darahnya terus berlanjut ya. Nah, kalau kasusnya seperti ini karena yang hitam ini hanya 10 hari, maka haidnya 10 hari. Seperti itu. Di sini dihukumi sebagai istihadah. Nah, sholat yang ditinggalkan di masa ini harus diqodho seperti itu karena haidnya hanya 10 hari bukan 15 hari. Kemudian istihadah bulan kedua, ini bulan yang pertama, ini bulan yang kedua. Istihadah bulan yang kedua ini tadi kan sampai 30 hari merah tuh. Istihadah bulan kedua itu mengeluarkan darah hitam dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Karena di sini sudah tahu di bulan pertama sudah tahu bahwa dia mengalami istihadah dan haidnya ternyata 10 hari, maka harus mandi di 10 hari. Di bulan keduanya ini setelah 10 hari darah hitam itu harus mandi. Ya, mandi. Karena haidnya ya yang hitam ini yang ini gitu. Darah berikutnya yang merah dari sini nih ini semuanya istihadah. Contoh 2. Ini kan contoh 1 ya, ini contoh 1. Ini contoh yang kedua. Kebiasaan adat 5 hari. Mulai tanggal 1, bulan berikutnya mengeluarkan darah merah 16 hari, diikuti darah hitam 4 hari. Adatnya, kebiasaannya 5 hari, biasa haid 5 hari. Kemudian istihadah bulan 1. Istihadah bulan 1 itu yang tadi yang sudah selesai kan. Ini contoh yang kedua. Istihadah bulan 1
Istihadah bulan 1 dari tanggal 1 sampai tanggal 15 ini darahnya merah. Setelah 15 hari kan harus mandi tuh. Setelah itu ternyata darahnya hitam. Nah, kalau seperti ini, yang dihukumi haid ini yang di belakang, bukan yang di depan. Karena apa? Ini darahnya lebih kuat. Ini kalau yang dia bisa membedakan warna darah ya. Darahnya kuat, ini darahnya darah hitam atau darah yang kuat gitu. Maka yang dihukumi haid itu yang di belakang. Di sini nih, ini kan termasuk tidak sholat kan sebelumnya karena dikira ini haid. Nah, sholat yang ditinggalkan 15 hari di sini, yang ditinggalkan ini harus dikodok seperti itu. Kemudian istihadah bulan kedua. Setelah bulan yang pertama, bulan keduanya istihadah ini kan darahnya sampai di 20 hari kan. Di bulan kedua ternyata setelah 20 ini keluar darah lagi merah. Ya. Merah di sini bulan kedua nih keluar darah merah sampai lebih dari 15 hari kan. Kemudian hitam. Ya. Maka mandilah di sini di hari 20. Kayak gitu. Mandinya di sini. Ini di bulan kedua, bukan bulan pertama. Jadi mandinya di sini. Yang dihukumi haid yang di belakang. Ini mulai dari yang sini sampai ke sini ini dihukumi sebagai istihadah, maka yang di sini harus dikodok. Darah seperti di atas yang dihukumi haid juga darah qawi, yaitu darah kuat ya, darah qawi, darah kuat. Oleh karena itu pada contoh pertama tadi haid 10 hari 1 sampai 10, pada contoh kedua haid 4 hari. Dari sini, dari 6 sampai ke sini. 16 sampai 20 ini haidnya. Jadi oleh karena itu haidnya 10 hari, pada contoh kedua haidnya 4 hari 17 sampai 20. Iya. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, waktu atau ukuran darah qawi tidak sama dengan kebiasaannya, serta antara masa kebiasaan haid dan darah qawi atau darah kuat ada 15 hari. Ya. Ini kalau sampai 15 hari. Kalau yang tadi ini kan tidak sampai 15 hari. Kalau yang ini darah qawinya sampai 15 hari. Kita bahas juga. Yang nomor 3, waktu atau ukuran darah qawi tidak sama dengan kebiasaan serta antara masa kebiasaan haid dan darah qawi ada 15 hari. Contoh, kebiasaan haid 5 hari. Mulai tanggal 1 ya, bulan berikutnya mengeluarkan darah merah 20 hari. Kemudian hitam 5 hari. Adatnya atau kebiasaannya 5 hari biasanya haid. 5 hari biasanya haid. Kemudian di suatu waktu dia mengalami istihadah. Istihadah bulan pertama dia mengeluarkan darah ya merah sampai 15 hari lebih. Maka dia harus bersuci di hari ke-15. Di setelah 15. Dia harus bersuci di setelah 15. Setelah itu dia mengeluarkan darah dari tanggal 21 sampai tanggal 25. Maka dia darahnya hitam. Ini kan darahnya merah. Maka dia kalau di sini maka dia harus mandi lagi di sini. Harus mandi lagi. Ini kan kalau kebiasaan haidnya 5 ya, kebiasaan haidnya 5, maka karena tadi kebiasaan haidnya 5, maka 5 hari di sini haid ya, maka 5 hari di sini haid karena ini hukum adahnya, ini mengikuti yang kebiasaannya. Karena 1 sampai 15 ini merah ya, merah sampai sini merah, ternyata di sini hitam. Nah, maka ini haidnya bisa 2 kali. Ini kan 2 bulan ya, sampai bukan 2 bulan. Sampai 24 hari, ya, 25 hari.
25 hari. Yang pertama di sini haidnya tuh 5 hari, ini mengikuti kebiasaan. Kemudian di sini mandi. Karena mandinya di sini otomatis kan di sini awalnya dikira haid semua. Karena mandinya baru di sini sholat yang ditinggalkan harus dikodok. Harus dikodok ya kan? Karena di sini kan sholat dia. Sholat. Ternyata di sini darahnya hitam. Hitam sampai berapa hari hitamnya nih? Hitam 5 hari ya. Hitamnya 5 hari. Hitam 5 hari dia, maka darah hitam selesai dia harus mandi lagi gitu. Harus mandi lagi karena apa yang hitam dihukumi sebagai haid juga. Gitu. Jadi masa sucinya ini udah lebih dari 15 hari nih masa sucinya. Ini kan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Jadi kan ini sudah lebih, masa sucinya lebih dari 15 hari nih. Kan dari yang dianggap haid kan hanya hari ini, 5 hari ini, kemudian di sini suci kan, dianggapnya kan suci di sini pasen. Cuma di sini kan salah, di sini keliru apa, bukan keliru sih, memang mandinya harus di sini, tapi ternyata di sini semuanya hukumnya suci. Jadi di hukum sucinya mulai dari sini ke sini nih hukumnya suci, baru di sini haid lagi. Di sini haid lagi dan darah hitam berhenti di sini, maka harus mandi. Kayak gitu. Nah, kemudian ini kan di bulan pertama. Di bulan kedua ternyata bulan kedua mengalami pendarahan juga. Pendarahannya dari bulan pertama dari hari pertama sampai ke berapa nih? 21 ya. 21 ini keluarnya darah merah nih. Nah, ini tetap harus mengikuti adahnya, mengikuti kebiasaannya dulu. Bulan kedua ini kebiasaan haidnya kan 5 hari ya. Jadi kebiasaan haidnya 5 hari. Atau juga yang di atas ini juga haid yang pertama tuh 5 hari, kemudian setelah itu merah kan. Maka mandi di sini setelah 5 hari nih, meskipun keluar darah harus mandi. Karena kebiasaannya atau hukum adahnya kan 5 hari. Maka di sini harus mandi, bersuci, ibadah. Ternyata di sini keluar darah lagi. Keluar darah hitam. Sampai di 25 ini barulah dia mandi. Ketika 25 ini berhenti, dia mandi lagi kayak gitu. Nah, ini yang dihukumi haid. Ya, yang dihukumi haid yang pertama, yang kedua. Ini sama-sama dihukumi sebagai haid. Oke. Meskipun di sini nih keluar darah merah, tapi darahnya yang dihukumi haid hanya yang ini sama yang ini. Ini ketika dihitung ke sini nih, ini masa sucinya sudah 15 hari kok, gitu. Jadi wanita yang demikian ini haidnya ada 2, yakni darah yang keluar pada masa adat atau kebiasaan, dan yang kedua darah qawi. Jadi ini haidnya 2 kali ya. Jadi dalam 1 bulan itu wanita bisa haid 2 kali. Seperti itu. Jadi contoh di atas haidnya adalah 5 hari yang pertama 1 sampai 5 ya, 1 sampai 5 karena adat kebiasaannya. Ini karena adat kebiasaannya. Dan 5 hari yang terakhir 21 sampai 25 itu karena tamyiz atau darah qawi ya. Muqtada mumayyiza dihukumi seperti di atas kalau memenuhi 4 syarat bagi muqtada'ah mumayyizah yang sudah diterangkan di sebelumnya. Ya, kalau tidak memenuhi syarat, maka hukumnya seperti muqtada ghairu mumayyizah yang akan diterangkan nanti di berikutnya. Jadi, kalau memenuhi 4 syarat, ya, kalau memenuhi syarat, maka bagi muqtada mumayyizah yang Ya Allah, muqtadah mumayyizah dihukumi seperti ini, ya, muqtadah mumayyizah dihukumi seperti ini kalau memenuhi 4 syarat
seperti yang awal ini. Mana ya? Bentar. Nah, ini syaratnya. Syarat yang mubtada'ah mumayyizah 4 syarat itu: 1. Darah qawi tidak kurang dari sehari semalam atau 24 jam. Kemudian syarat yang kedua, darah qawi tidak lebih dari 15 hari. Syarat yang ketiga, darah doif tidak kurang dari 15 hari. Dan yang keempat, ini darah doif harus keluar terus menerus, yakni langsung doif, tidak dipisah oleh darah qawi meskipun dipisah oleh naqa atau tidak keluar darah. Seperti itu syarat yang keempat tadi. Ya, jadi seperti itu hukumnya. Ya, ini berlaku kalau memenuhi syarat yang 4 tadi. Wallahu a'lam bishawab.